nggak pakai mic. Saya berencana malam hari sore hari ini ingin menyampaikan kepada pihak penjaga untuk supaya disampaikan pesan saya kepada Nikita Mirzani. Kiranya adik saya nanti berkenan menerima saya. Saya agendakan kalau memungkinkan besok saya datang. Tapi seandainya diminta mungkin ke hari Senin, saya sedang akan datang. Prinsip saya ingin menyampaikan sesuatu kepada dia berupa dukungan agar dia mau terbuka. Karena kalian harus tahu, saya itu dengan banyak pihak itu sebetulnya orang yang paling tidak ingin memperpanjang masalah. Kita boleh lihat dengan Bang Riki Sitohang dulu kan sempat lapor-laporan, saya cabut, kemudian kami bersahabat dan sangat dekat. Begitu juga misalnya dengan Richard Lee, begitu juga misalnya teman-teman saya yang lain. Bahkan Medina Zain aja 100 juta sampai sekarang belum dia bayar, dan dia sampai dari penjara sampai dia keluar saya minta, dia bilang belum ada, ya sudah. Jadi prinsip saya ingin agar terbuka ada apa sebenarnya di balik kasus skincare ini. Kenapa sampai ada uang 4 miliar dibayar? Kalau kena ada something wrong, nggak mungkin something wrong kan, nggak mungkin. Nah, jadi saya ingin memberi pesan-pesan moral kepada NN agar dia berani. Dan saya insya Allah bersedia bantu agar itu. Saya tidak mau ada orang yang korban. Kalau sejatinya 5 orang, ya 5 orang. Sebagaimana kita paham filosofi hukum kita, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Memang, agar cahaya itu lebih terang lagi dengan kehadiran saya, kenapa saya tidak hadir? Kalau cahaya itu akan lebih bercahaya lagi dengan kedatangan saya dan membantu, kenapa tidak saya lakukan? Kan topik besarnya sekarang menyelamatkan dunia skincare dari dugaan penjualan produk yang berakibat kepada pelanggaran hukum dan berisiko bagi pemakainya. Saya masih ingat dari kata-kata sahabat saya Dr. Tompi kan. Dr. Tompi kan mengatakan bahwa yang namanya pemutih itu nggak ada bang. Orang disuntik promosi ya nggak akan putih, yang ada itu bening karena isinya air. Jadi saya akan komunikasi, saya akan minta waktu. Dari sini nanti saya akan ke tempat Mail. Dari tempat Mail baru saya ke Krimsos menyerahkan surat meminta agar beberapa orang ini diperiksa. Ya dong, kan nggak boleh kalau ada orang yang menjembatani. Sekarang you jadi jembatan. Kenapa you jadi jembatan? Kalau ibarat di sungai ini jadi jembatan, terus kita mau lewati untuk ke seberang. Lu ke seberang tuh mau ngapain? Mau nyuri kah? Atau mau melakukan sesuatu yang baik? Kalau perbuatan itu diketahui jadi jembatan itu adalah pelanggaran hukum, dia nggak boleh lakukan itu. Gitu kan? Ini adik saya Agam kan, dia sudah lama dengan saya. Pendapat hukumnya begitu. Oke? Berarti merasa ada kejanggalan nggak sih bang terkait kasus skincare ini? Ada merasa kejanggalan nggak? Ya, saya merasa ada kejanggalan. Saya sudah WA juga Adinda Sunan Kalijaga. Ya, saya sampaikan kepada beliau juga. Saya senang dia menjadi kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama. Kami saling memahami bahwa Adinda Sunan akan menjalankan peran dia, dan saya yakin bahwa Adinda Sunan juga tahu bahwa Oki itu mantan klien saya. Tapi sekali lagi ini tidak dibungkus oleh kebencian, tidak dibungkus karena saya sakit hati. No, saya hanya ingin dunia skincare ini bisa clear dari penjualan produk-produk. Itu baru produk. Karena saya lama dengan mereka. Bagaimana dengan limbahnya? Bagaimana dengan STR dokter dan perawat yang menggunakan treatment? Bagaimana dengan alat-alatnya? Ini banyak hal yang serius yang nggak boleh dianggap enteng. Nah, jadi saya minta agar NN berani bersuara.
Itu judul besar. Jangan takut. Sekarang berkembang isu di luar. Seolah-olah ada banyak pemilik skincare ya yang memberikan sesuatu dari hasil rembukan orang itu, kumpul sekian gitu kan, benar nggak? Ini bahaya. Kalau you melakukan kejahatan terus kalian kumpul terus dikasih duit, serahkan untuk menjadikan satu orang korban, itu nggak boleh. Kalau itu benar, nah ini yang saya mau ungkap. Orang yang begini berani itu saya kok. Yang berani itu saya. Saya akan head to head kalau ada orang yang backup dia. Oh misalnya si A akan dilindungi, nggak ada. Saya jawab di sini. NM ditahan tidak ada melibatkan siapapun. Apalagi menyebut-nyebut petinggi kepolisian. Tidak ada. Saya tahu tidak ada. Dan begitu juga sebaliknya, tidak akan ada juga yang backup. Ya cukup kita selama ini digambarkan bahwa nih kita itu orang kuat. Sampai ada loh yang bilang ke saya, oh bang, hati-hati bang. Nih kita itu bang, kalau ibarat rumah sudah punya sertifikat. Saya terobos tuh dia, dan saya punya sudah digelar, dan dia akan diperiksa di sini. Dan saya akan minta dia untuk berbicara jujur. Bisa, gak ada masalah. Oke. Ada track recordnya kan abang bermusuhan sama Niki bang. Ini Emang publik musuh? bertanya-tanya bang. Bukan berarti bermusuhan. Bermusuhan bukan berarti tidak bisa berbaikan. Tergantung kadar berbaikannya seperti apa. Kalau lu mau tanya itu ke saya, dia ini adik saya, pernah juga saya marah. Tapi hari ini baik kok di mata saya. Kenapa emang? Kalian dukung saya berantem sama NM atau bisa baikan? Baikan dalam rangka apa? Baikan dalam rangka mencari terangnya peristiwa hukum. Di situ. Poinnya di situ. Bukan karena yang lain-lain. Alangkah sedihnya sekarang NM kalau ini hanya dia menerima korban dari kejahatan ini, lalu kemudian ada orang lain yang justru tidak tampil ke permukaan. Makanya saya simpati kepada adik saya, Fitri Salhuter. Saya selalu bertelepon dengan dia. Dia bilang, bang, di mana mereka?